Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, saya sendiri Helvia Fitriani, Stambuk 18031014070, dan teman saya Nur Afni, Stambuk 18031014041. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Aswaja 3 tentang karakteristik pemikiran esoterik dalam dunia tarekat. Paradigma esoterik sufistik. Paradigma atau cara pandang seseorang terhadap karya-karya tafsir Al-Quran bercorak sufistik seperti halnya tasawuf sebagai disiplin ilmu, mendapat label plus minus dari para pengkaji. Imam Al-Tusi mengomentari penafsiran sufistik sebagai penafsiran seperti itu keliru dan dusta kepada Allah. Imam Al-Suyuti menyatakan bahwa pendapat para sufistik dalam memaknai Al-Quran tidak dianggap sebagai tafsir. Ibnu Salah dalam fatwanya ia mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Abi Hasan Al-Wahidi, siapa yang menganggap bahwa kitab Al-Sulami itu kitab tafsir maka ia telah menjadi kafir. Demikian juga penolakan dari Imam Al-Sarkayi, Imam Al-Nasafi, dan Imam Al-Rafi'i. Sementara itu, banyak ulama yang memandang bahwa tafsir sufistik memiliki faidah untuk mengurai sisi esoterik Al-Quran dengan asumsi bahwa Al-Quran memiliki makna lahir dan makna batin. Jika demikian, maka tafsir sufistik memiliki kontribusi jelas pada pemaknaan dari aspek batinnya dengan perangkat takwil atau isyarat-isyarat tertentu. Sementara untuk makna lahirnya sudah digarap oleh perangkat tafsir. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak ada larangan seseorang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran sufistik jika bermaksud untuk menampilkan kekayaan makna Al-Quran hingga batas-batas pemaknaan dengan simbol atau isyarat-isyarat tertentu. Perdebatan tentang status tafsir sufistik antara kebolehan membaca, memahami, dan mengamalkannya seperti yang dipresentasikan oleh Imam Al-Ghazali versus beberapa ulama yang menolak karya-karya tafsir sufistik, meniscayakan untuk mendefinisikan tafsir sufistik dan memetakan atau mapping tafsir sufistik dengan membuat kategori-kategori baik paradigma, karya-karya, kelebihan-kelebihan, dan kekurangan-kekurangannya. Teori tafsir sufistik merujuk pada karakteristik metodologi tafsir Al-Quran yang terbagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu referensi tafsir atau masyhadir, referensi tafsir informatif atau masyhur, nalar atau makul, dan intuitif atau esoterik. Metode tafsir manhaj, ijmali, tahlili, muqaran, dan maudu'i, dan yang terakhir adalah teori tentang pendekatan atau corak tafsir. Penelitian ini menemukan bahwa secara paradigmatik posisi tafsir sufistik mengambil ruang esoterik dengan memakai perangkat takwil. Tafsir sufistik terbagi kepada 2 kategori, yaitu isyari dan tafsir yang diperoleh dari isyarat-isyarat gaib, dan nasyari, penafsiran dengan teori-teori tasawuf dan filsafat atau teosofi tasawuf falsafi. Pendekatan tafsir sufistik berupaya memaknai Al-Quran dengan menggunakan tasawuf sebagai ilmu bantu. Tafsir dengan corak sufistik memiliki kelebihan terutama pada penyingkapannya makna esoterik batin Al-Quran, sementara kelemahannya adalah tidak ada tolak ukur validasi dan hanya dikonsumsi oleh komunitas terbatas. Selanjutnya, karakteristik pemikiran esoterik dalam dunia tarekat. Esoterik berasal dari kata Yunani kuno atau esoterikos yang berarti suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu dan khusus. Dapat juga berarti suatu hal yang susah untuk dipahami. Esoterik berasal dari kata esotericism atau esoterikisme
yakni pemikiran filsafat mengenai proses evolusi dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Ilmu tentang akumulasi dari kebijaksanaan dari zaman ke zaman menampilkan sebuah sekumpulan pemikiran yang sistematis dan komprehensif tentang struktur semesta dan letak manusia dalam semesta tersebut, mendeskripsikan kekuatan pengaruh yang terdapat di dalam dunia yang fenomenal dan sebuah proses untuk mewaspadai dan mengerti kekuatan tersebut. Esoteris juga disebut sebagai ilmu mengenai roh yang terdapat di setiap benda dan mempunyai terminologi, percobaan-percobaan, deduksi-deduksi, dan hukum-hukum. Hal ini secara mudah diartikan sebagai suatu hal yang terdapat di luar daya tangkap dan daya pikir manusia biasa dan mewakilkan sebuah proses evolusi makhluk hidup dari suatu titik dasar. Bagaimana semesta dapat tercipta, bagaimana kinerjanya dan peran manusia di dalamnya. Esoteris juga kadang disebut sebagai seni untuk bekerja bersama energi-energi dengan kedekatan bersama sumber spiritual tertinggi. Ajaran-ajaran ini telah membantu untuk membimbing dan membentuk peradaban dan peradaban yang berdampak terhadap kemajuan yang dialami oleh manusia baik dalam hal ilmu pengetahuan, politik, seni ataupun agama. Selanjutnya, esensi kesadaran pada diri manusia. Aspek utama yang mendorong unsur kesadaran diri dalam pribadi manusia adalah aspek rohani. Secara bahasa, kesadaran diri diartikan dengan ingat, merasa, dan insaf terhadap diri sendiri. Dalam bahasa Arab, kesadaran diri disebut ma'rifat al-nafs. Dari pengertian secara bahasa dapat diambil sebuah gambaran umum tentang kesadaran diri, diawali dengan melihat terminologi istilah pribadi yang berarti diri sendiri atau mandiri. Dengan akal budi yang dimiliki, manusia mengetahui apa yang dilakukan dan mengapa ia melakukannya. Antonius atau Sokni Gea mendefinisikan kesadaran diri sebagai pemahaman terhadap kekasan fisik, kepribadian, watak, dan temperamennya. Dalam psikologi, kesadaran diri dikaji melalui suatu aliran yang dinamakan psikoanalisis, yaitu aliran psikologi yang menekankan analisis struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap dipelopori oleh Sigmund Freud. Ciri utama aliran psikoanalisis yaitu: yang pertama, penentuan aktivitas manusia yang didasarkan pada struktur jiwa yang terdiri atas ID, ego, dan superego. Yang kedua, memiliki prinsip bahwa penggerak utama struktur manusia adalah libido, sedang libido yang terkuat adalah libido seksual. Yang ketiga, membagi tingkat kesadaran manusia atas 3 alam, yaitu alam prasadar, alam bawah sadar, dan alam sadar. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan peranan penting kesadaran. Ayat Al-Quran yang menerangkan peranan penting kesadaran yaitu basyira atau berasal dari kata basara atau abshara, yakni nafs al-qalb atau jendela hati. Dalam literatur sufistik dan sufisme mengandung makna hati nurani dan pandangan batin merupakan kekuatan pandangan yang disertai kecerdasan batin, yaitu semacam firasat batiniah yang mengandung kebenaran. Dalam tasawuf, istilah basyirah sering digunakan untuk menjelaskan kemampuan mata hati manusia yang dapat melihat sesuatu atau rahasia dan hakikat di balik penampakan lahir. Untuk itu, kaum sufistik selalu menggunakan kata ini sebagai istilah untuk menyebut cahaya atau pandangan mata batin manusia yang berbeda dengan pandangan mata lahir. Basyirah bukan hanya diperlukan untuk introspeksi diri, tetapi juga untuk secara jujur memahami dan mengakui kebenaran agama, yang didasarkan pada surah Yusuf ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hasihil sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa man ana minal musyrikin.
yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku, dan orang-orang yang mengikutiku mengajakku kepada Allah dengan basyirah, dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu penjelasan slide dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.